Anak-anak, ketemu lagi dengan Tante Trini. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan di kelas sekolah minggu kelas Pratama Gereja Baptis Indonesia Batu Sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati kami ketika kami belajar firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saatnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama sebelum kita mendengar cerita hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Judul cerita kita hari ini, Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Firman Tuhan diambil dari Alkitab. Kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Pak Tony merasa keberatan dengan tugas yang banyak dalam acara ibadah ulang tahun gerejanya. Pak Tony meminta bantuan kepada beberapa jemaat lainnya. Namun, tak seorang pun yang mau menolongnya. Kemudian ada seorang asing yang datang menghampiri Pak Tony dan berkata, "Pak Tony, terima kasih banyak ya atas bantuan Bapak yang luar biasa. Terimalah imbalan ini atas kerja keras Pak Tony yang begitu melelahkan." Pak Tony lalu menangis karena merasa dirinya tidak layak menerima upah tersebut, walaupun ia menginginkannya. Ia lalu mempersembahkan upah tersebut kepada gereja agar digunakan sebagaimana mestinya. Wah, hebat ya Pak Tony. Ia menyadari bahwa dirinya semata-mata adalah hamba Tuhan dan melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Alkitab, ada seorang wanita yang bernama Maria. Wanita ini sangat luar biasa. Dia sangat taat kepada kehendak Tuhan. Maria mau dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk melahirkan bayi Yesus. Kita sama-sama dengar ceritanya ya tentang Maria yang diambil dari Alkitab, Kitab Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia
Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Anak-anak, Maria sebetulnya bingung waktu mendengar perkataan dari malaikat bahwa dia akan melahirkan seorang anak, sedangkan dia belum bersuami. Tetapi ketika dia mendengar penjelasan dari malaikat bahwa dia akan mengandung karena Roh Kudus dan anak yang dilahirkan adalah anak yang kudus, Maria memilih untuk taat dan patuh terhadap perintah Tuhan. Nah, Maria juga mau melakukan itu karena Maria menyadari bahwa dirinya adalah hanya seorang hamba. Dan Tuhan juga memakainya menjadi alat Tuhan untuk melahirkan Yesus sebagai juru selamat umat manusia. Dari pelajaran hari ini kita diingatkan untuk bersama-sama mau seperti Maria, mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan. Bagaimana caranya? Ada banyak hal, walaupun kita masih kecil, kita bisa melakukannya loh. Contohnya, kita bisa seperti Pak Tony tadi, mau melakukan melayani Tuhan tanpa diberi upah atau imbalan. Kalau kita bisa mencobanya dengan berani bercerita atau berani bersaksi kepada orang-orang di dalam keluarga kita atau kepada teman-teman kita. Kalau kita belum berani, kita bisa berbicara dengan guru sekolah minggu kita atau dengan pendeta kita untuk mendoakan kita supaya kita punya keberanian untuk bercerita kepada teman-teman kita atau kepada keluarga kita tentang Tuhan Yesus. Oke, pelajaran hari ini sudah selesai. Saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Kita ulangi lagi sekali lagi sama-sama ya. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Ayo kalian hafalkan ya, kalian pasti bisa. Jangan lupa juga di lembaran kita ada beberapa tugas yang bisa kalian kerjakan. Simak dan baca baik-baik ya, supaya kalian bisa mengerjakannya dengan benar. Boleh warnai gambar yang ada di lembar pelajaran ini. Jangan lupa hafalkan ayat hafalan kita hari ini. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita akan bersama-sama menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar dari Maria untuk boleh melayani Tuhan dengan tulus, dengan taat pada perintah Tuhan, dengan tidak meminta imbalan atau mengharapkan imbalan. Tolong kami untuk belajar berani bercerita kepada teman, kepada keluarga kami tentang Tuhan Yesus. Berkati kami dengan kesehatan supaya minggu yang akan datang, kami boleh kembali belajar bersama-sama di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini, amin. Oke anak-anak, sampai bertemu lagi minggu yang akan datang. Tetap semangat dan sehat. Dadah, Tuhan Yesus memberkati kalian.